Saudara, Berantas Korupsi kembali menjumpai Anda dengan paparan mendalam atas isu dan praktik korupsi yang tengah menggerogoti Indonesia. Berantas Korupsi edisi pekan ini mengangkat topik dana desa bukan ongkos pilkada. Desa-desa semestinya sudah bisa menarik nafas lega. Karena dana desa untuk menciptakan desa-desa sejahtera seharusnya sudah cair. Namun, dengan dalih takut terjerat hukum, banyak kepala daerah yang sengaja menahan pencairan dana desa. Menjelang pilkada serentak, menyeruak kecurigaan dana desa sengaja ditahan petahana untuk ongkos pilkada. Bertahun-tahun silam, betapa biasanya praktek korupsi mengiringi setiap kucuran bantuan dari pemerintah pusat ke daerah. Bantuan besar dari pusat berceceran bocor di setiap tahapan labirin birokrasi, hingga tinggal tetesan terakhir yang benar-benar sampai ke daerah. Sindiran lain, bantuan dari pusat berupa televisi berwarna berukuran besar, ajaibnya ketika sampai di daerah tujuan, bisa berubah menjadi televisi berukuran kecil hitam putih. Pejabat di daerah bisa berfoya-foya di tengah rakyatnya yang bergulat dengan kemiskinan. Lalu, bagaimana dengan sekarang? Pemerintah sudah menggulirkan program bantuan besar untuk menggerakkan dan memberdayakan perekonomian di pedesaan melalui dana desa. Sayang, belum semua pihak sepaham bahwa dana desa bertujuan untuk menyejahterakan masyarakat desa agar tidak terlalu dalam jurang ketimpangannya dengan masyarakat yang bermukim di perkotaan. Saat Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014 disahkan, masyarakat desa mulai merajut mimpi sejahtera. Maklum, desa-desa di seluruh Nusantara bakal menerima kucuran dana dengan nilai total triliunan rupiah. Dalam era APBN 2016, Presiden Joko Widodo bahkan menyebut dana desa mencapai 47 triliun rupiah. Presiden Jokowi menyatakan pemerintah ingin membangun Indonesia dari pinggiran, dari daerah dan desa, dengan meningkatkan alokasi anggaran transfer ke daerah dan desa sehingga lebih besar dari anggaran belanja kementerian dan lembaga. Hal itu mempercepat penguatan daerah dalam pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat. Namun, siapkah desa menerima kucuran dana yang sedemikian besar? Pertanyaan yang syarat kekhawatiran ini wajar, mengingat uang yang begitu besar memang bisa mengubah sikap dan perilaku orang. Masyarakat juga sudah kenyang dengan pengalaman pahit dan getir dengan adanya program bantuan sosial, bansos, dan beras untuk rakyat miskin atau raskin. Jika bansos saja menjadi rayahan para pejabat dan raskin dikorupsi pula, bagaimana dengan dana desa yang jumlahnya luar biasa besar? Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran Fitra melihat potensi penyelewengan bantuan dana desa menjelang pelaksanaan pemilihan kepala daerah Pilkada serentak 9 Desember 2015. Dana itu berpotensi disalahgunakan para incumbent atau petahana untuk maju pada pilkada. Koordinator Advokasi dan Investigasi Seknas Fitra Apung Widadi menyatakan, setidaknya ada total 3,6 triliun rupiah dana desa yang berada di wilayah petahana di seluruh Indonesia. Angka itu berpotensi disalahgunakan untuk kepentingan kampanye petahana jika tidak ada pengawasan ketat dari sejumlah pihak. Dari total 20 triliun rupiah dana desa yang akan dicairkan dalam 3 tahap, ada sekitar 3,6 triliun rupiah dana desa yang cair di wilayah petahana. Dana desa sangat menguntungkan petahana dan bonus bagi petahana. Berantas Korupsi segera kembali untuk Anda.